Kayak langsung diusir. Simbol dari celebratory, terus simbol juga new beginnings and endings. Jadi kalau orang bilang size matters, it matters. It is ya. Di luar lebih gede. Iya. Ini yang warna. Flowers harus mirroring the bride. Bunga itu pelengkap. Suara itu di gue tuh nggak bisa aja. Selamat datang di Kerja Cerita. Sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya. Bersama Dira Dan Tommy, hari ini kita kedatangan teman kerja kita yang bernama Vincent. Dia adalah seorang floral designer. Langsung aja. kita. Hai. Halo, thank you udah diundang lagi kerja cerita. Dari tadi udah aku nunggu loh. Oh, tadi ya. Di ruang VIP narasumber. Aku pengen ngantuk. Mohon maaf, kita kebetulan banyak banget di pekerja-pekerja yang pengen cerita gitu. Gitu ya. Boleh dong kenalan dulu nih teman-teman, mungkin belum semuanya tahu tentang Vincent. Boleh kenalan kamu dan pekerjaanmu. Iya, saya Vincent. Gue Vincent, kerjaannya floral designer, punya usaha namanya Via Flowers. Segitu? Segitu ya. aja. Tapi floral designer. Iya, Apa aku itu? merangkai. Merangkai bunga. Aku merangkai bunga. Untuk apa? Untuk baju kah? Untuk apa? Scope aku itu dari wedding sampai ke flower to wear, dekorasi intimate juga. Anything with fresh flower sih sebenarnya sih. Only fresh flowers berarti. So far aku fresh flowers, artificial ada sedikit tapi aku lebih banyak main di fresh flowers. Mostly lah ya. Iya. Berarti banyak banget dong yang yang kamu kerjakan, installation. Amin. juga ya? Hah? Art installation gitu juga. Iya. Termasuk? Termasuk. Ya. Itu aku ada second line lagi, cuman yang aku fokus di Via Flowers itu memang untuk flower to wear, personal flowers. Personal flowers. Oh, buat wedding. Yes. Bouquet. Yes. Bouquet. Di buka wedding, korsasnya, bridesmaid-nya, seterusnya gitu. Sampai ya banyak kan keperluannya di wedding itu. Gitu. Tapi yang ininya juga ya, kalau nggak salah aku kemarin sempat lihat untuk installation, untuk dekor, Ada, yes. dekornya juga termasuk. Yes. Itu tapi di second Line aku, brand aku punya partner di sana, aku nggak sendiri. Oh, Gitu. Iya. Banyak banget berarti ya. Iya. Jakarta keras, Bu. Satu nggak cukup. Kalau gitu, Tommy. Lumayan. Makanya kita dari sini hari ini karena satu nggak cukup. Terus Gitu. untuk project-project yang dijalankan selain wedding ada nggak sih? Selain wedding, sebenarnya wedding itu tuh cukup banyak range-nya, dari dia mulai pre-wedding sampai ke wedding, terus biasanya sampai ke dekorasi. Kalau wedding kan flowers to wear-nya, personal flowers-nya bouquet dan sebagainya. Mungkin ada dekorasi di kamar pengantin, dekorasi di mobil pengantin, gitu. Jadi sampai Mostly wedding dong. Yang di Mostly luar wedding wedding. nggak pegang. di luar wedding pengen, cuman aku fokus ke wedding dulu deh. Wedding tuh udah cukup membludak sih, cukup banyak gitu kerjaannya gitu, perintilannya cukup banyak gitu. Nah kan wedding tuh sangat identik dengan bunga ya. Kenapa sih Iya. bunga di wedding harus ada gitu? Bunga ya, bunga tuh sih, I think bunga tuh simbol dari celebratory, terus simbol juga new beginnings and endings. So setiap kali ada celebratory, ada perayaan, pasti ada bunga kan, banyakan kan gitu. Terus new beginnings juga, semua memulai sesuatu yang baru, propose to someone, to new step, new beginnings, terus juga misalkan baby born dan sebagainya, and also ending, condolences, pasti pakai bunga. Pakai bunga gitu. semua, Jadi ya. emang di setiap occasion bunga tuh one of the way lah gitu, untuk menyatakan our emotion, untuk convey our message gitu. Bunga apa aja yang dipakai Via Flowers biasanya, Vincent? Bunga Jenisnya? Aku pakai locally grown sama imported flowers.
tetap aku pakai ada yang local ground di sini bagus-bagus dari Dieng, dari Bandung, Bogor. Plus juga ada yang dari imported dari berbagai macam negara sih kalau aku tahu dari supplier. Ada yang dari Vietnam, Holland, New Zealand, Jauh-jauh ya. jauh-jauh, Afrika, Kolombia, Ekuador, China, yes, dari berbagai macam farm. Kayak aku tuh ngirimnya jauh-jauh gitu. Pakai berat. Emang ada ekspedisi Bunga ya? khusus buat bunga gitu. I think so, ada sih, ada pesawatnya nyampe ke sini ke kargo, terus diambil sama supplier, baru kita ambil sebagai perangkai, kita ngambil di supplier langsung. Gitu. Itu emang bunga-bunga nggak bisa tumbuh di Indonesia kah atau gimana? I think beberapa jenis bunga yang aku dengar memang sudah ada beberapa yang diusahakan di Dieng sana bisa. Cuman Karena namanya dingin di bunga- sana ya. Yes. Cuman Oh, namanya bunga-bunga bunga dari itu- negara-negara yang dingin berarti ya? Yes, yang Four Seasons country. Cuman karena tingkat keasaman kan bukan cuma dingin doang ya Tom ya, ada tingkat keasaman, tanahnya, ketinggian gunung dan sebagainya itu mempengaruhi hasil panen mereka tuh sekuat apa nggak, sekuat yang di tempat sana nggak gitu. Itu yang jadi memang kita tetap butuh imported flowers gitu dari luar. Oh, tapi bedanya kayak local grown flowers sama yang import itu biasanya apa sih? Kayak warnanya kah atau tipikal tangkainya lebih kuat iya. kah atau apa biasanya? Warna, varian, size. Warna varian beda. Yes. Kalau di luar tuh lebih apa? Lebih seperti apa? Kalau di luar itu tuh kalau varian pasti lebih banyak jauh karena mereka 4 musim. Winter seperti apa, autumn seperti apa, spring dan Iya sebagainya. juga ya. Sedangkan kita tropis, kita itu aja all year round tropis. Jadi varian kita pasti lebih terbatas. Oke. Terus kalau warna ya kita untuk orang-orang yang kerja berdekatan dengan warna ya Tom ya. Pasti kan kayak kalau ngomong pink itu nggak cuma pink. Oh, Di iya, kita tuh iya. spektrumnya banyak ya. I Nude, see, blush, iya, iya, coral, iya. ya pink, hot pink, magenta, terus sampai atas. Jadi itu tuh banyak bunga yang mungkin kita nggak dapat ada di sini gitu, harus sama bantuan dari luar negeri. Sama size, let's say misalkan rose, mawar gitu ya, mawar lokal dengan mawar yang import beda. Walaupun beda sama-sama size. merah ya. Iya. Jadi kalau orang bilang size matters, it matters. It is ya. It is. Matters, Lebih gede jadinya gitu mereka. Di luar lebih gede. Iya. Ini ya, warna. Jangan salah ya. Biasanya yang di luar emang lebih gede. Iya. Kabarnya begitu, Iya, betul. tapi nggak selalu ya Nggak teman-teman. Di sini kan kayak bunga-bunga. Itu kabar burung kan? Oke, Iya, iya. kembali ke bunga. Iya, iya, Kan kembali ke kebanyakan Vincent handle buat wedding nih. Itu biasanya proses kreatifnya seperti apa sih dari awal mungkin kayak kliennya datang sampai akhirnya Oh. eksekusi? Dari awal itu kalau klien kan biasa hubungin aku via WhatsApp dulu, via WhatsApp, terus kita ngobrol sebentar. Aku biasa kasih form nanya tanggal berapa, apakah aku available, terus venue di mana di Jakarta apa di luar dan sebagainya. After that quotation keluar, lock the date. Setelah dia lock the date, baru aku bahas sama dia. Mulai discuss. desain itu. Iya, desainnya mau seperti apa bunganya, bajunya dia seperti apa, terus mood board warnanya seperti apa dan lain sebagainya. Udah, abis itu bikin di college dan sebagainya, foto-foto yang mungkin bunga akan datang, terus bikin hari H dikirim. Tapi harganya keluarnya di awal apa setelah ini? Eh, Setelah ada discussion kalau- atau gimana? Harga di awal udah keluar, aku udah fix kan pokoknya sekian harganya ya udah, ini lo tinggal ngambil segini, nanti kita bahas gitu, maunya seperti apa nih gitu. Untuk konsepnya biasanya kamu ikutin dari pengantinnya atau kamu ngasih ide ini atau mungkin ikutin si WO-nya kali nggak tahu deh aku. Iya, kalau konsep, kalau misalkan kebetulan klienku itu masih benar-benar bingung, mereka butuh dipandu, aku kan pandu dari awal, kayak baju lu apa, tinggi lu seberapa, baju pagi ganti nggak, baju malam seperti apa dan sebagainya, warna seperti apa. Aku pandu, aku kasih contoh, nih shape bunganya baiknya seperti ini gitu, bunganya baiknya segini seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya dia udah tahu apa yang dia pengen, ya udah maunya begini, oke aku cuma kasih suggest, oh ini memungkinkan nggak bunganya. Kadang orang kan tinggal kasih cuman screen save Pinterest tanpa tahu sistemnya seperti apa gitu, ya memungkinkan nggak ini dan sebagainya. Jadi aku berupa konsul gitu. Kalau nggak memungkinkan aku pasti kasih plan B. Kira-kira nih ini bunganya adanya ini, available yang ini, gini. Faktor gimana? teknis berarti itu ya. Iya. Yes, gitu.
gitu. Soalnya personal flowers harus mirroring the bride gitu. Jadi kayak aku pengen itu emang bunga itu ya memang merepresentasikan dia dan perjalanan cinta dia bersama groomnya. Ada story-nya pasti ya. Yes. Jadi ya custom lah. Pasti menyesuaikan itu nggak sih gaunnya kan bakal dipakai terus bareng-bareng gitu. Yes, bakal didokumentasi. Jadi hitungannya kalau buket tuh sebenarnya kayak aksesoris. Aksesoris. Tapi kalau Under day. tadi kan kamu sempat mention juga tuh kayak kamu harus tahu tinggi badannya berapa. Itu apa ngaruhnya ya sama bunga? Ngaruh kalau misalkan tingginya si bride ini udah emang tingginya misalkan let's say tambah heels udah 168 169 berarti cukup tinggi kan. Terus groomnya misalkan udah 170-an lebih juga. Mereka pasangan yang mungkin tubuhnya ideal gitu. Terus bajunya misalkan ternyata mermaid dan sebagainya. Berarti bunganya bisa apa aja nih yang cocok. Tuh, jangan sampai misalkan bride-nya tergolong Kurang tinggi. secukupnya gitu. Maksudnya groomnya juga gitu, bunganya gede gitu. Ntar jadinya tutupan gitu kan. Oh itu Jadi aku berarti pikirin ada sampai sana. ininya. Iya. Sampai sedetail itu ya. I think harus ya, hari H loh. Tapi itu iya sih. Oh iya kan. Special Bride sama groom Iya. dua-duanya harus kamu tanyain. Aku kalau groom cukup tahu tinggi aja. Kalau bride aku Oke. biasanya aku akan minta kamu ada foto lagi fitting nggak dress. Fitting kapan aja biar aku tahu proporsi dia seperti apa gitu. Itu aku iniin sih. Itu aku terapkan sih di aku Terapkan sih. juga ya. Tapi kamu desain juga, si bunganya pun kamu gambarin juga ya? Kalau bunga, kalau emang susah banget, aku collage. Tapi kalau gampang, biasanya aku nih mau gue gambarin ya gue sketchin bisa. Oh gitu. Gitu ya, bisa karena ada aku collage. sketching. Nah, kalau ya biar lebih mempercepat, biasanya aku collage. Gitu. Aku pikir biar nggak rugi, mau besar bunganya gitu kan, nggak gitu ya. Nyata harus Enggak. menyesuaikan proporsi sama yang akan membawa bunga itu ya. I think so sih. Aku selalu bilang ke brideku, kalau bisa bunga itu pelengkap. Jangan bunga yang ibaratnya nyolot sendiri. Nanti gitu buka pintu dipanggil, orang ngeliatnya ke bunga bukan ke kamu gitu. Iya sih. Ya. Iya kan, dia harus jadi Iya. pelengkap yang subtle, yang elegan. Tuh. Biasanya berapa lama sih prosesnya? 20 tahun lah. Ini pas saya mau menikah, Dari sekarang ya, udah kayak mau haji ya? ngalah-ngalahin nyawa gedung ya. Ngalahin haji. Pas apa nih? Prosesnya dari awal misalkan orang mau konsultasi, terus sampai nanti kamu create desainnya, sampai itu bisa di-apply, itu prosesnya bisa makan waktu berapa lama? Aku tuh selalu men-encourage klien-klien aku tuh minimal sebulan atau 2 bulan tuh udah maksimal udah harus book the date menurut aku. Banyak mereka yang book the date udah dari kapan mereka udah tahu nih mau pakai via first mau pakai apa book dulu deh. Takutnya kapasitasku mentok di hari itu gitu kan. Wedding itu di Indonesia khususnya kan banyak yang tanggal baik, hari baik Bersamaan gitu ya. bersamaan dalam satu tanggal banyak gitu. Nah, itu kan berarti kapasitasnya kan terbatas gitu. Banyak kan mereka lock the date dulu. Kalau yang lock the date itu ya banyak kan lock the date dulu, nanti ketika 2 bulan atau sebulan sebelumnya aku udah mulai bawel tuh. Nanyain gimana, lu udah ada fix belum? Dekornya seperti apa, bajunya gimana, fixnya gimana nih gitu. Oke, tapi kayak proses merangkainya sendiri itu berapa lama? Merangkai berarti harus cepatnya. Jadi dari supplier nyampe ke aku misalkan di weekdays, misalkan Rabu turun dari Holland turun Rabu, berarti nyampe ke aku misalkan Rabu siang diberesin dulu, dicondition dulu bunganya yang sebaiknya mungkin, Jumat bikin, Sabtu jalan. Kan biasa Sabtu acara, kalau nggak Minggu ya Setahun berapa lama sih tuh Vincent buat setahun ya? Gila lama ya. Nggak rugi buat pernikahan anak saya loh. Cepet banget. Anak labu. Itu tahan berapa lama sampai? Tahan itu sebenarnya kalau di aku setelah di condition dan dan udah di maintain gitu, tahan itu cukup lama loh. Cuma seminggu tuh tahan di aku. Aku di kulkas soalnya kan, di kulkas khusus bunga. Tapi kalau udah nyampe ke tempat venue, udah dibawa, udah bunganya juga udah nggak kena air lagi, ya minimal untuk sehari itu tahan. Pas hari hanya itu ya? Yes, harus tahan sehari-hari itu. Gitu. Jadi itu yang aku pasti usahain supaya bunga-bunga ini tetap kelihatan fresh. Meskipun mereka degrading, namanya bunga pasti degrading di luar air dan di luar suhu ruangan. Di luar suhu kulkas. Ngaruh juga nggak sih kayak mungkin mekarnya? Lama-lama mekar, overtime akan mekar. Oh gitu. Tricky juga ya berarti ya.
untuk bunga-bunga ini. Iya. Biasanya gimana kamu mensiasatinya supaya kayak dia tetap fresh atau kayak mungkin kuncupnya tetap Iya. sama gitu. Treatment bunga beda-beda gitu, Dir. Jadi kayak gitu misalnya, ya, ada bisa jenis bunga, di-standardize. iya, ada jenis bunga yang mungkin petalnya ada harus dibuang dulu, ada yang harus ditahan sedikit dan sebagainya. Per bunga treatmentnya beda-beda, ada dikawat dan sebagainya gitu. Oh, itu kamu belajarnya gimana tuh kalau mau tahu? Rahasia ya? Mau tahu aja. Sekolah bunga. Aku sekolah bunga dulu, setahun dulu. Apa yang kamu pelajari di sekolah bunga itu? Membuat nasi ulam. Ya. Boleh dikat ya nanti. Sampai ketawa Regina. Aku belajar mekaniknya. Construction mekanik. Gimana tuh maksudnya? Ya cara membuat, misalkan buket kan, misalkan ada tekniknya ya, spiral dan sebagainya gitu. Itu yang aku pelajarin. Terus ya fast juga dan sebagainya, aku juga sempat belajarin gitu-gituan. Aku pelajarin construction-nya itu loh. Construction mekaniknya dan sebagainya gitu yang menurut aku penting sih. Tapi kalau kayak tadi tingkat ketahanan bunga untuk kamu tahu kayak misalkan yang harus diinin petalnya nih harus kayaknya beberapa yang dipetikin yang udah mati atau misalkan kayak tangkai ya, tangkainya atau akarnya gitu yang harus potong atau apa itu dipelajarin di situ juga. Dipelajarin di sekolah waktu itu berupa teori kan, dipelajarin di sekolah juga. Terus ya habis itu semenjak aku berdikari sendiri, coba pesan bunganya, the real flowers datang yang import itu, ya coba tes and trial. Aku ada beberapa kali memang tes bunga ini, coba ditaruh di ruangan ini, ditaruh ini yang percobaan gitu loh, yang ini dikasih air ini apa gitu, yang ini kelopaknya diginiin, ini cobain. Kamu catat harus ada, kamu catat gitu? Aku catat dalam sini. Udah, pinter banget ini. Emang dulu awalnya kenapa bisa tiba-tiba mau belajar soal perbungaan ini? Emang dari kita dulu tuh, bunga? iya dari dulu tuh aku demen berkreasi Tom. Demen banget berkreasi, demen bikin karya. Terus pada akhirnya spesifik bunga karena? Karena demen bunga, dari dulu emang demen bunga ya. I think there's just something magical about flowers sih. Aku nggak cuma demen kelopaknya doang loh guys, aku demen tuh sampai bawah-bawah daunnya juga, sampai tangkai juga, sampai seluruhnya. Emang aku amazed aja sama bunga gitu. I like it, I like flowers. And then aku coba belajar, thank God aku bertahan sampai sekarang gitu. Masih dipercayakan orang untuk buat karya-karya lagi, masih bisa melengkapi hari bahagia orang gitu. Jadi ya seru banget. Jadi ya puji Tuhan ya doing my hobby plus emang menghasilkan ternyata gitu. Jadi ya udah aku stay di sini. Stay di situ. Terus sebelum ini ngapain kamu sebelum jadi floral designer? Aku juga dancer. Cuci baju di rumah. Aku sebelumnya gue tuh pindah-pindah Dira. Aku tuh pindah-pindah dulu sebelumnya. Kerja kantoran di perusahaan-perusahaan. Aku tuh nggak kuat. Dari awal aku tuh emang demen berkarya. Dan aku sempat deny. Aku masih ada masa-masa ngedeny itu kayak enggak lah kantoran aja lah gitu. Mungkin sisi seni itu tuh hobi aja. Ya udah ntar di rumah aja gitu. Kerjainnya pas gue lagi cuti atau gimana gitu. Ternyata suara itu di gue tuh nggak bisa aja. Begitu gue kerja ya, yang ada gue telat. Nggak niat kan telat di studi kerjaan, gue nggak becus. Ini kantoran nih. Kantoran. Nggak niat deh. Pulang paling awal, datang paling telat. Jadi kayak bener-bener nggak terpuji kayaknya gue. Kayak punya perusahaan ya. Itu udah. Jadi kayak. Pasti kamu dijulitin ya. Public enemy. Ini jangan lagi nih rekrut. Awal startnya akhirnya kenapa? Oke, berani memulai ini sebagai profesi tuh apa titik awalnya tuh? Waktu itu kayak udah jenuh banget sih sama kantor, jenuh banget kayak enggak nih gue nggak mau begini sih gitu, kayak gue udah nggak mau begini, gue nggak mau terusan begini. Jadi akhirnya mikir kayak apa ya gitu, mau berkarya apa ya gitu. I know aku harus berkarya gitu, I know. Terus jadi kayak berkarya apa ya? Ada seni patung, ada seni banyak kan, ada seni apa, seni macam-macam. Tapi dari awal emang demen bunga. Gitu, demen warna, demen bunga, demen something yang sebentar aja gitu. People enjoy it for a couple of times,
and then udah kelar. I like that concept. Project apa yang pertama kamu mulai dari Viaverse, ingat nggak? Pertama kali project Viaverse itu aku pertama kali ada beberapa project. Aku pertama kali yang photoshoot waktu itu, photoshoot model itu aku bikin bouquet sama bikin cape panjang ke bawah gitu. Itu seru banget sih. Sama tuh ngehias ngedekor Istana Negara. Oh iya. Oh ya, keren. Tahun Dekor berapa? Istana Negara. Tahun berapa ya waktu itu ya? 45. Bawa lu gue. Bambu runcing. Merdeka. Aku waktu itu tahun berapa ya? 2018 atau 19 gitu. 2018 harusnya deh kayaknya. 2018, oh sebelum ini ya, sebelum Pandemi. pandemi. Sebelum pandemi, iya. Sebelum pandemi. Itu akhirnya kayak oke, kayak ini bisa jadi pekerjaan sustain gitu ya. Iya, I think so. Setelah aku ngejalanin, terus aku fokus di wedding, terus ternyata ya itu dia. Aku bilang banyak orang yang masih mempercayakan aku, masih terus mau cari aku buat menjadi aksesoris dia di hari-hari dia. Ya, and then I think it's sustainable. Aku bisa nih, this is my end game gitu. Pertama kali klien kamu siapa nggak? Pertama kali Klien kamu. ada. Ingat banget waktu itu aku tuh masih awal-awal kan nyari ya, kita awal-awal kan nyari bola banget nih ya, kayak aduh gimana nih, galau, takut dan sebagainya gitu. Dapat satu, kalap beli bunganya. Oh iya. Kebuang banyak dan kebeli banyak jadinya gitu. Saking kita kan udah mikirnya kayak aduh maunya yang bagus, mau yang gimana, mau kayak all out gitu. Cuman ya berkesan banget. Gimana? Sama. Beli banyak. Beli kebanyakan. Lu percaya sama gue deh, kalau lu ke tempat bunga ya, ke Rawabelong misalkan yang kita yang locally grown kan Rawabelong gitu kan ya, kalau pasti kalau kita nggak punya kayak oh di otak gue disimulasikan mau kayak begini gitu ya, lu akan bingung karena banyak sekali bunga cakep-cakep kan. Iya. Pertama kali tuh beli di mana? Di Rawabelong itu pertama kali banget. Iya, Rawabelong sama ya beberapa di kan di atas itu kan banyak tuh, ada yang imported juga, ada yang locally juga, jadi kayak ngiter satu-satu nyari gitu, ada yang bagian daun, ada yang bagian bunga gitu kan. Dulu masih ngumpulin ya. Kalau sekarang sih udah. Sekarang udah lewat WA deh, ini udah hafal namanya. Nama bunga udah hafal. Gitu. Tapi memang harus kayak gitu sih, harus kayak belusukan dulu lah istilahnya, lihat-lihat dulu ya ada Perkenalan. apa sih, Iya. di dunia ini ada bunga apa aja gitu. PDKT dulu. Kau ini bunga apa, Vincent? Buat apa ya, by the way? Ini aku bawa ini buat kita nanti prakarya-prakaryaan, ini bunga Oh, praktek. praktek. Oh, Ini bunga oke. bahasa Indonesianya anyelir. 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 Nah, ini nama latinnya dianthus. 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 Oh, oke. Ini bunga dari Ini kita kayak belajar. Kamu juga ada workshop gitu kan? aku ada workshop. Kalau aku ada workshop yang private, ada yang group. Kalau yang private, aku biasanya ngajarnya wedding bouquet. Oh gitu. Itu private 1-2 orang. Kalau grup aku ngajarnya dekorasi biasanya. Oh beda. Beda. Kalau grup kan bisa banyak nih, bisa grup beberapa orang, bisa 10 orang, 12 orang. Kita bikin something yang big gitu. Dekorasi. Itu setahun berapa kali ada workshop itu? Dekorasi untuk workshop dekor aku sebenarnya pengennya setahun sekali. Sebenarnya awalnya karena aku pikir pengennya ditunggu-tunggu orang nih sekali setahun bikin yang boom gitu. Tapi ternyata kayaknya kayaknya beberapa orang cukup berminat lagi. Jadi aku kadang bikin 2 kali. Oh, demand-nya banyak berarti ya? Lumayan ada ternyata Bagus, ya. Ya puji Tuhan ternyata ada ya. Jadi aku pikir ya udahlah coba bikin 2 kali. Cuman aku nggak mau keseringan. Biar greget. Iya. Oke, ini kita mau bikin apa, Vincent? Kita mau bikin korsas nih. Apa tuh korsas? Korsas tuh yang buat di sini nih, buat di dada laki-laki, yes. Iya. Oh, buat pengantin. Iya. Oke. Malu belum pernah jadi groom. Enggak ya, secepatnya ya. Nggak mau. Panjang. Kan 20 tahun kan? Bunganya kelamaan. Angkat tangan. Kaget aku. Itu bawa roti ya, Vincent ya? Saya bawa. Habis piknik dari mana? Prok. Ini Dulu ya. Nah, kalau wedding flowers itu banyak mekaniknya, banyak yang perkawatannya. Ini ada kawat, Oh, oke. ini ada gunting. Oke, ini kawatnya guys. Ya, ini aku kasih gunting Tommy satu. Oh, ini kita nyoba bikin. Iya bikin. Oke. Oh, satu-satu. Ini gunting khusus bunga ya, Vincent? Yes, gunting khusus bunga. Jadi Oke. dari baja kayaknya ya. Ini floral tape. Oh.
Oh, khusus buat Yes, bunga. buat nanti flower tape-nya itu Oh, caranya ditarik dikit ya biar aktif lemnya ya gitu. Oh. Pas, Caranya? pas pelaksanaan ditarik dikit. oh oke. Korsas. Oh, oke. Iya, iya. Gitu. Ini tas kerja aku. Oh gitu. Iya, kalau di itu kantor tas kan kerja bawa kamu? kantor. Tas kerja aku tuh keranjang. Seru kan? Kirain bawa roti tadi ke sini. Jualan Boleh. ya. Nah, ini ada pin korsasnya. Ini nanti buat di baju gitu ya. Ini Oke. buat Tommy. Coba. Ini buat Oh. Dira. Oh, ternyata ada ininya. Oh, ini biar Iya. dia ada jepitnya gitu ya. Iya, nantinya akan seperti ini loh kira-kira loh. Nantinya akan seperti ini loh. Tuh, Iya, iya. kayak gitu. Cuman kita bikin ininya dulu ya. Oke, oke. Jadi, Oke, diapain dulu? ambil bulu sebatang. Tahu lagu itu nggak sih? Enggak. Enggak ya? Aku nggak tahu. Layang-layang, Tommy. Layang. Oh iya, maaf. Oh, kita memang beda ini sih. Berakhir. Iya dah. Coba aja. Ini kita bikin ya. Coba. Iya. Tommy ambil. Oh, udah. Udah. Ya, udah aku sediakan loh. Jadi kalau misalkan di wedding itu kita potong setengah Oke. biar irit. Oh gitu. Ini mahal. Kayaknya Potong ini setengah mahal ya. cukup setengah. Oh yes. Oh, dia nggak mau. Kok dia bergeser aja sih? Kurang sadis Dira potongnya. Nah, Aduh, ya, sakit. gitu aja sakit. Nggak bisa jadi floral designer kamu. Jadi ini aja apa kliennya aja ya. Ya, aku lain aja deh. Oke. Jadi ini tuh harus dikawatin guys supaya dia tersupport dan dia anti patah karena kalau di course itu kan kemungkinan laki nanti dia kayak congratulations bro, thank you bro gitu kan. Oh, gitu. Iya. Oke. Takutnya di Oh jadi penyok. gitu kan. Jadi kan Gorila. iya. Ini harus disupport gitu supaya aman caranya ditusuk dari sini ke sini. Oh kepikir dililit, tusuk ya? Iya, tusuk pikirin dulu, ditusuk. dililit. Itu tembus. Aw, Oke guys. kasihan. Maaf Gitu. ya, Bunga. Oke. Aku baru Tembus tahu. ini, Ya. ini namanya teknik wiring. Tuh. Oh baru Oke. diputer. Bawain Gimana, itu. gimana? Oh, ini kedua-duanya dibawahin. Iya, ke bawahin. Oke. Satu diputer, satu aja diputer. Satu aja. Satu aja. Oh, satu tetap Lilit. turun ke bawah. Iya. Gimana ngelilitnya? Lihat lagi. Tuh. Oke. Maafin ya ini mah muridnya agak kurang. Iya. Kayaknya aku jangan jadi floral Oke, designer benar, benar. deh. Ini kan udah Dapat aman. nilai A deh. Yes, Betul. udah aman nih. Dia Bisa tuh lah, masalah. Oh, iya. guys. Kalau in case dia patah pun ada si kawat. Oh, Oke. Tuh. oke. Nah, ini Ini step 1 ya. step one. Nah, kita tuh kumpulin dulu materi-materinya. Aku Oke. bawain. Itu bunga sama ya, kok? Ini bunga untuk yang di atasnya nanti. Harus di atas. Iya dong. Itu Oke, jenisnya beda supaya ya? ada- Vincent? Beda. Mau tau namanya susah loh. Oh, apa? Lisianthus. Apa Lisianthus. Nama Indonesianya Lilis. Nggak tahu. Nah, ini juga nih anak-anak nih yang kecilnya yang Oh, spray. jadi pakai yang mana? Nah, ini juga harus dikawat Ini bagus banget ya. Ini juga. Oh, itu Iya. masuk di dalam dia. Oh my Oh, god. dia 3. nyebur. 3 kan aku Aku baru 2. Dia belum dapat yang Oh iya belum Mau dapat lilis. ini. Ini. Nah, Thank you. nah, ini dikawat juga ya yang ini, Ini ya, yang ini. dua-duanya apa? Kan bentuknya sama nih sama dia cuma anaknya doang. Oh, oke. Iya, Oh, ini sama dikawat. Oh, kalau yang ini enggak Lilis. Mm-mm. belum kali. Lilis nggak usah biar Oh, enggak. gitu aja dia pelengkap aja. Ini ngeri banget ya, takut ketusuk. Tuh. Coba. Tunggu. Jadi kalau di wedding flowers memang begini guys. Jadi dia mau di kedepanin bisa. Tapi aku pikir tuh benar-benar kayak cuman bunga aja loh, Vincent nggak pakai kawat-kawatan. Saya buat di sini. Nggak Iya, bisa iya. dong harus. Ada yang cuma bunga doang, that's why. Nah kalau aku nggak mau Nggak, karena aku ini mau, ya, nggak tahan ya. aku mau dia aman. Oh, belok ke situ. Jadi bisa belok, cobain deh, belokin deh. Oh iya. Coba, guys. Coba. Ini ada di kamu ajarin di workshop kamu. Ada, harus. Oh iya benar. Nah, nanti ada beberapa bunga yang memang harus dikawat semuanya gitu. Oh gitu. Oh, Yes. oke. Nah jadi kita baru masukin deh ininya satu-satu ya. Si siapa? Cililis. Masukin si ini dulu, yang utamanya dulu. Oh, langsung ke ini jepitannya. Iya, aku sih biasa Oke. begini ya. Ini aku biasa begitu. Jadi masukin di sini aja, terus diginiin. Sorry, can you repeat? Gimana sih? Taruh gini aja. Tuh. Ditaruh. Segitu kira-kira dari sini nih selehernya gitu ya kira-kira ya. Oh. Oh, ini diginiin doang. Iya, Aku kirain kayak kamu masuk kemana gitu dulu. Oh, langsung dililit. Lilit dulu biar ketahuan, oh bunganya di sini lokasinya gitu, spotnya di sini. Nanti sisanya baru kita tambah-tambahin. Hmm. Ini tape-nya. Hmm.
Aku nggak bisa deh kayaknya. Ups, Ternyata harus ternyata ditarik. susah loh ini. Masih susah sih? Susah Iya, ya? iya. Agak Makanya emang harus ikut workshopnya ya. Harus. Tetep ya. Gimana sih guys dari tadi? Tapi beneran enggak ya susah kan Dira ya? Iya. Gimana sih kok kamu bisa? Ini tinggal dililit. Coba ya aku lilit. Iya. Aku lilit kesini duluan boleh nggak? Kayaknya harus bareng deh, Dir langsung. Gitu ya. Iya dong. Aku bisa tuh. Tuh. Oh, ternyata gampang, nggak jadi ikut workshop deh. Gini kan, Pak Vincent? Iya betul, Pak Tommy. Nah ini juga bisa ke depanin dikit nih. Tuh. Oh, Dikit aja biar ada ke depan dikit. Nah, Tunggu yang aku belum kelilit guys. supaya dia nggak dongak gitu loh bunganya Oh, ke oke. depan. Sebuah ilmu. Besok aku bikin juga. Oke. Kompetitor. Benar. Udah. Kayak gini bener Iya, nggak sih? Betul. Tarik dikit. Bener ya? Tarik dikit aja. Tarik kemana? Tarik dikit aja sebelum dilepasin tarik dikit. Biar ngelem gitu. Oh, Dira. biar ngelem. Biar ngelem. Oke. Dari tadi sih udah ketarik semua. Iya udah. Diputus. Jangan, nanti dia sedih. Oh. Coba. Coba. Banyak banget Dira agak boros ya. Udah tarik. Kayaknya narasumber ini trauma Tarik deh. jangan digunting. Udah nggak apa. Nggak bisa ya. Nggak dengerin ya. Nggak dengerin 3 bulan ke depan. Coba ya guys. Udah. Udah. Yes, ke depanin dikit, Dir. Ini aku bantu. Ya. Nih. Oke. Belokin. Oh, Nah, Oke. belokin dikit. Oke. Terus baru ditaruh yang di atas sini. Tuh, buat Ini dia mana? ininya aja. Mana tulisku? Selipin gini aja. Oh. Oke. Hmm. Ini ya. Ya, boleh Oke. ditata. Terus ini mungkin Oke. sini. Oh ini tadi mau dibengkokin. Tuh. Coba Gimana ya. aku aneh. Di bawah, Tommy. Ini di bawah. Di bawah. Bukan di atas. Di bawah. Ada yang aneh dalam bunga ini. Oh. Gini gimana sih? Ya boleh. Benar. Disusun. Ini nggak Susah ya? Ini Susah Iya, ya? iya, susah. Bete kan tuh ketika orang nanya, kertas gratis aja gitu. Gimana nggak lo? Ini nggak gratis biasanya? Hah? Udah gratis berapa orang biasanya? Ada suara orang kan cuma kertas doang kan. Cuma nonton kalian. Oh, susah kan? Nih, Oh my gantinya. I know. Kok dia bisa tiba-tiba patah terbelah begini sih? Kan Pasti aku karena nggak ngapain. anakmu. Oh, Vincent pernah nemuin murid yang kayak gitu nggak sebelumnya? Yang nonton ini kesel ya sama gue. Hup. Kayak mana? Kok dia nggak mau melihat ke depan? Bungaku kurang cantik kayaknya. Oh enggak deh. Oke. Ih, tuh. Enggak ya? Diketahuin gurunya. Gimana sih Udah. bunga aku? Nih. Oh. Tapi emang sebesar ini ya biasanya Vincent? Korsas ini? Ya aku sih segituan. Oh. Omnya. Heeh. Coba, udah bener ya? Nanti Itu kan ya? dipotong kecil deh nanti deh. setelah Oh iya ya? Nih. Masa kayak gini minta gratis? Lumayan ya? Kadang ada aja orang yang nggak mengerti. Dia pikir Mungkin Udah. boleh bikin tutorial di Instagramnya cara membuat korsas. Sulit sekali gitu. Ya, sulit Tidak gratis. Tidak gratis. ini baby Coba. bread pasti tahu ya pada ya. Baby Iya. bread. Ini lokal ya? Ini impor. Oh, impor baby juga? bread. Iya, kalau yang lokal harus lebih kecil. Oh, Oh, enggak baby ukurannya dong. Beda. Nggak baby, zigot. Mungkin dia, Kecil banget. mungkin dia teenager. Dia jadi bagus loh ada si baby ini. Itu kegedean loh. Oh pakai di sini di kepala. Aku nggak mau rugi. Udah ngedesain aja dia, desain rumah aja udah. Oh, aku pikir dia megar gitu. Kayak gini enggak. Oke, Mam. Apa di Aku tahu bawah? di bawah sini sih. Oh, oke. Oke, cute. Oh, iya loh. Iya, taruh di bawah situ. Tapi sayangnya nggak tahan lama ya ini ya. Iya. That's why. Ini kasih daun biar ada natural dikit ya. Banyak banget yang dikasih. Banyak kan? Iya. Gratis lagi. Ini ada bonnya nih buat kerja cerita ya. Udah stop deh, udah. Jangan ngomong lagi. Oh, ini tidak gratis ternyata. Ternyata kita peroleh lagi. Oh, aku tuh baru tahu loh kalau tape ini tuh
ditarik baru keluar. Baru aktif. Kan sudah dibilangin sama Pak Guru. Oh gitu. Bukan, ini maksudnya aku baru tahu setelah workshop ini gitu. Iya. Daun Oh ini apa? Namanya Ada apa? daun lagi. Olive. Olive. daun bukan makan. Bukan olive Enggak, oil. cium olive. Daun olive. Mas, Olive itu kan, Olive oil. olive kan? olive, daun olive. Tapi daunnya. Ini juga import. Daunnya. Import. Lokal ada lebih tipis. Ini taruh di belakang. Aku sih belakang sini. Oh biar ada sedikit Buat ini pemanis ya, aja, apa, biar siluet natural. gini ya. Iya, tuh. Oke. Kayak aku bisa jadi florist deh. mulai sombong. Udah bikin gini. Mulai jadi ini ya. Kompetitor nih. Kompetitor nih. Tuh. Tiba-tiba mendadak ini florist. Ayo dong merangkai, kalian tuh belajar nggak sih bareng gue? Mau dong ikut workshopnya. Ayo sini Oke, dong nanti ya. Kita lagi soal workshopnya deh sambil. Aku tuh lagi kerjain workshop aku di rumah. Hmm. Nanti kalau udah jadi, datang Oh, ya. maksudnya apa studio buat workshopnya. Iya. Oke. Nanti iya. Siap. Nanti datang ya. Iya. Kita nanti mampir sana bikin itu podcast di sana ya. Iya dong. Iya. Oh, ini Enak ya bikin podcast sana ya. Kan sewa studio kali ya. Tolong sediakan kamera, mic dan lightingnya ya. Nanti kita bawa sendiri. Dira nggak usah panjang-panjang, nggak bikin usus Dira. Panjang banget sampai bawah Dira. Segini cukup. Maafin Oh, iya. Maafin Pak Guru. Panjang banget, bikin ari-ari. Tapi kita cek coba ya, cek ya. Lucu deh. Coba. Itu kokoh loh aku punya. Lucu. Oh, tuh. Tuh. Mahal nih yang Nanti. jual nih. Ini mungkin aku. Ini bisa buat ini nggak sih? Nggak bisa dong, Ada bagian kecilan. gitu ya. Iya. Guys, kalau ada yang mau beli, Made by Dira. ya start dari 25 juta. Oh wow. Emang berapa sih rate harganya via Floors untuk Iya. satu event deh? Nah, karena aku custom makanya range harga itu sangat banyak, guys. Jadi Oh gitu. klik aja link WA dari Di sini aku ada. ya. Dari link WA ada link WA di Ya. profile IG-nya via Fleurs. Di sana nanti akan dikasih tau PL-nya gitu-gitu. Oh gitu. Ya, Kalau bisikin bro. Ini berapa nih? Ini berapa nih? 25 juta. Murah. 25 50 juta. Nah, ini Oh, digunting. digunting dulu. Oh, di bawahnya si di bawah si ini jepitan. Berarti apa di bawah gini ya? Bukan. Wih, jadi guys. Oh, mau jepitan aja. Udah nggak tahu lagi jepitan dia sebelah mana. Dira, Oh iya bagus. Oh iya. Kecil ya. kok bagusan punya Coba aku, sini. punya guru, Pak Guru. Keras Kegedean ya? Terlalu megar ya? Apa ini kena jepitan ya? Enggak deh. Oh, Nah. bisa guys. Lucu kan, bisa Lucu. dipakai kan. Kasih nilai dong, Lucu, Pak Guru, lucu, kita punya lucu. berapa? Nih, ini 0. Ya, kena peta. Belum tuh. Oh, Oh, kita pasang ya sepanjang acara. Boleh. Aku nggak bener- ini. harusnya ada kantong di situ gitu. Bisa aku coba. Enggak. Susah nggak? Oh. Kalau susah di sini aja. Oh, pakai. ini bisa ini ya. Jadi anting bisa. Atau ini ya. Sini bisa. sampingnya ya. Susah enggak? Oh, cantik banget sih. Tapi ini ada juga workshop yang kamu iniin. Ini aja. pasti include. Kalau aku bikin Include. bride bouquet, biasanya aku kan jelasin Prosesnya. bikin proses karena mereka sepasang kan, bride and groom pasti sepasang. Nanti papanya juga pasti butuh, brothers butuh dan sebagainya. Jadi pasti ini ada udah sepaket. Tapi komposisinya ini tergantung masing-masing orang. Aku biasanya kayak tentuin oh ya kalau baiknya seperti apa gitu. Apa aja bunganya baiknya. Kan setiap bunga tuh sebenarnya beda. Yang tadi kan pakai kawat, Iya. yang lain mungkin ada yang pakai kawatnya seperti apa dan sebagainya beda-beda. Beda-beda nggak sih kawatnya semua persis kayak gini atau ada? Beda banget Dira. Ini tuh yang nomor 22 banyak banget nomor 18 sampai 20. Oh, ketebalan. Kayak spaghetti ya, ada nomor-nomornya. Ya nggak sih? Al dente nggak? Bingung ya, ini tuh digeser gini. Oh oke. Digeser. Nah, bagus. Oh, jadi bisa ke kaos dong. Iya bisa sebenarnya. Oh iya ya. Wih canggih guys. Ini adalah kayak semacam peniti gitu ya guys. Oh iya, jadi nggak ada kantong pun bisa. Iya, gitu. Cantik. Semuanya pakai. Eh, Alhamdulillah. Yeay. my very first
First pertama Korsas. Flower Korsas arrangement. aku ya. Oh iya, Korsas. Flower arrangement. Bagus. Susah ya nyebutnya ya. Oke, I see. Oke, mungkin Gitu. Terusin aja. sambil ngobrol-ngobrol juga kali ya. Vincent, ini kan berarti penting banget ya kayak workshop atau belajar teknis masalah bunga. Yes. Dan kayaknya usaha ini juga lumayan banyak demand-nya kan. Amin. Nah, So far, buat so good. mungkin teman-teman kerja di luar sana yang mau mulai usaha sebagai floral designer tuh pertama kali selain mungkin passion, apa tuh? Kalau menurut Vincent? Gue tuh dulu pernah inget banget temen bilang gitu ya about dream and skill gitu. Ketika kita awal dream about something gitu ya, kita dream kita ada kepengenan untuk bikin apa karena kita sukanya ini dan sebagainya gitu ya. Mungkin kita bisa otodidak gitu ya. Cuman yang ujung-ujungnya menentukan skill nggak sih? Skill akan menentukan, dan to dream more butuh skill. Jadi kalau menurut aku, kalau buat teman-teman yang ingin serius fokus di floristry, I think harus ambil sekolahnya sih, atau minimal belajar sama pakarnya. Jadi karena kan banyak sekali kan anak sekarang kan kayak, gue pengen jadi florist karena mungkin lulusan dari universitas butuh bunga banyak, lumayan this is a chance untuk membuat cuan gitu ibaratnya, langsung bikin otodidak gitu. Cuma mentok di sana aja nggak sih kalau nggak belajarin. Sedangkan tren itu terus bergulir gitu. Yang sekarang mungkin bunga gitu aja, nanti ada bunganya ada pakai apa dan sebagainya. Teknik itu yang kita belajarin kan. Jadi menurut aku tipsnya Penting ya untuk penting belajar. kalau aku selalu berpendapat bahwa kalau mau merealisasikan our dream ya harus punya skillnya, which is harus belajar, certified. Harus Certified. certified. Iya. Dan itu sama nggak sih florist sama floral designer kayak gini belajarnya? Sebenarnya sama termnya, cuman yang membedakan itu kalau floral designer, menurut pemahamanku ya, floral designer itu tuh kita custom. Jadi banyak kan mereka tuh nggak punya template kayak di toko bunga gitu, nggak ada template. Mungkin tempatnya pun nggak ada stok bunganya. Ya udah pokoknya made to order, ada orderan dibikin, terus ya udah custom sesuai dengan apa yang diinginkan klien. Kalau toko-toko bunga kan ada yang template kan, udah Ada dibawakan fotonya lah. ya. Yes, itu mungkin florist gitu. Mungkin termsnya seperti itu ya. Kenapa dibedain designer and then yang florist aja. Makanya tadi harus butuh waktu sebulan seenggaknya ya. Iya, harus ngobrol, ada perjalanan yang emang harus kita jalani sama-sama. Ada perjalanannya. Iya dong, kan ngobrol dulu, itu. dekornya Untuk seperti tahu apa, tadi, iya, ada untuk perjalanannya. Menggali informasi itu semua baru nanti disesuaikan. Yes, gitu, nggak bisa serta-merta langsung ini, jadi yaudah gitu. Berarti nggak ada yang sama ya Vincent, antara kayak pengantin satu sama yang lain lagi itu pasti beda. Enggak sih, aku selalu sarankan beda sih. Kecuali benar-benar cuma misalkan lagi season bunga peony misalkan gitu ya, peony dong ya, pasti akan sama. Tapi kalau yang udah mix flower dan sebagainya pasti berbeda sih. Aku nggak pernah melihat yang sama. Even kalau warnanya sama pun, aku ngelangkahnya akan beda. Nggak akan sama sih. Oke, terus menurut kamu Ya, apa seru. sih suka dukanya? Suka duka, itu floral capek. Nyata emang Kerja apa yang nggak capek? pegel ya. Ya, kerja semua capek Dia kan dong. kecil ya susah gimana bikin yang kayak buket, dan mungkin sehari bisa beberapa gitu kan. Iya, I think yang aku rasakan selama ini kerja sebagai perangkai bunga ya, I think ya itu dia, kita harus ada estetiknya matanya gitu, tangannya harus ada femininnya, tahu cara men-treat bunga seperti apa, tapi satu lagi juga harus maskulin, harus kuat. Karena emang berat, physical sekali menurut aku sih. Physical. Coba ceritain segimana sih fisik diperlukan di Berat bro, duri, gunting, dia ini angkat buat pokoknya. berat. bener sih, Iya, dia sakit sempat sih, sempat iya. ngeluh berat kan, Sakit, keras. iya. Iya. keras dan And then sakit juga. kerja overtime waktu Weekend. pagi subuh udah bangun. Subuh deh bangun ngapain? Kan buat kalau acaranya blessing atau holy matrimony kan subuh pagi. Oh, tapi kamu bikinnya dari pagi itu, bukan? Mungkin dari bukan malam kemarin sebelumnya ya? udah disimpan di kulkas terus langsung kirim gitu. Ngurus-ngurusinnya lah ya. Ya ngurus-ngurusinnya, jadi ya cukup fisikal gitu. Jadi ya akan ya dukanya seperti, tapi ya kalau emang kita passionate, I think dukanya jadi Ya. dikompromis ya. Iya. Berarti selain ikut kelas juga nge-gym. Harus melatih, iya. Makanya ya,
Iya. Lelah sih. And then kalau aku biasa ngerangkai itu aku nggak bisa duduk, aku pasti berdiri. Jadi kalau lagi banyak, lagi cukup padat ya aku akan berdiri itu biasanya gitu. And it's capek gitu sampai oleng kadang-kadang. Sejauh ini semua apakah Vincent sendiri yang merangkai atau ada yang bantu atau kamu ngarahin gini gitu? Aku ada yang bantuin. Ada asisten-asisten aku di rumah, mereka yang sangat dia mereka Avenger gue banget deh gitu, hero gue banget. Tanpa mereka gue akan kelimpungan. Jadi mereka yang beresin bunganya dan sebagainya, tapi untuk bunga yang gedenya aku masih pegang sendiri sih. Gitu. Mereka pegang sendiri. Kalau bunga-bunga yang kecilnya banyak kan mereka siapin. Nanti aku supervise. Oh seperti ini gitu. Pernah luka nggak tangan kamu? Sering sekali, baru kemarin asisten aku dia luka kena ini, gitu, kena gunting, gitu-gitu ya. Gimana tuh? Ada tips-tips nggak? Hati-hati tipsnya. Buntungin, bilang, coy. Psikopat ya, kayak rekaman kemarin katanya cancer psikopat ya. Itu gimana tuh? Biasanya tipsnya biar untuk menghindari, minimize lah gitu. Hati-hati sebenarnya. Aku sih banyak orang bilang pakai sarung tangan dan sebagainya gitu. Cuman aku merasa bahwa kalau ini dipakai sarung tangan tuh kayaknya nggak rasanya hilang ya gitu. Jadi aku bilang nggak apa-apa pakai tangan aja, hati-hati aja, pelan-pelan aja. Memang bener ya tadi ternyata nggak apa-apa buntung gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Gitu ya, kecelakaan kecil lah itu ketusuk, kena duri bunga, gatel-gatel kena getahnya dan sebagainya, itu pasti ada resiko seperti itu gitu. Cuman ya nggak fatal ya. Gitu. Nah kerja apa juga ada resiko. Enggak ya? Betul kan ya? Resiko mental. Oh ini kan terapeutik loh. Nggak bakal gila ngerjain ginian kan? Tapi pernah jenuh nggak? Sama bunga? Kayak enough flowers kayak. Ada cepet ya. Moodnya cancer ya? Swing. Coba. Siapa namanya? Coba. Siapa namanya? Jenuh banget, jenuh sampai gue tuh di kamar gue tuh nggak mau ada bunga loh. Oh gitu? Iya, nggak mau sama sekali. Kerjaan, hidup gue ya hidup gue. Gue selalu membayar itu. Jadi kayak soalnya ada jenuh banget meskipun ini cute, this is demure kalau kata anak sekarang gitu ya, very demure, very enak juga beb lama-lama gitu. Tapi kebanyakan, kayak ya adalah pasti jenuh-jenuhnya. Kalau jenuh, cuman ya itu dia balik lagi. Gue selalu core di gue tuh pengen berguna aja buat orang gitu. Jadi ketika gue mulai jenuh, ya mikirnya kayak tanggung jawab. Gitu. Tanggung jawab buat apa yang lo ambil dan ini penting sekali loh hari raya, hari besarnya orang loh gitu. Hopefully mereka nikah sekali gitu kan. Jadi ya hari itu doang berarti buat dia gitu. Jadi nggak berjenuh Vincent. Semangat Vincent. Tapi ya semangat Vincent. Terima kasih. Aku pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Udah bosan kan? Pernah nggak? Udah mudahan ini. Udah 2 jam Pak. Pernah nggak menangani klien yang 2 kali menikah? Pernah. Oh iya. Pernah. Masa nikah ulang orang sama atau? Orangnya beda. Pernah. Jadi ada di WhatsApp-nya. Gue udah punya historinya sebelumnya nih. Oh gitu. Iya. Pernah. Cuman ya udah I keep it aja, nggak ungkit, nggak apa ya keep it. Tetap spesial pada hari itu ya, walaupun ada 2 kali ya. Luar biasa. Iya. Oh, Vincent, thank you banget untuk sharing-sharing. Aku udah mau diusir. Udah. Aku juga capek. Nanti kita bikin part 2 ya. Iya, kita akan bikin part 2. Jangan dong. Berguna banget ya ilmunya ya. Yang ini for your information guys, ilmu ini mahal banget ya. Enggak kok. Coba aja dulu. UMR nggak dapet ini. UMR DP nggak dapet. Tapi worth it ini untuk. Tapi bagus bunga itu, ya itu dia. Hopefully you guys enjoy. Ya sure. Enjoy banget, makasih Vincent for coming. Thank you banget Vincent. Semoga nanti next bisa kita undang lagi untuk sharing-sharing berikutnya ya. Asik. Semoga makin berkembang via Flowers. Amin. Boleh promosi deh sedikit. Ya, kalau misalnya ada yang mau pesan-pesan atau mau jadi klien kemana? Kalau pesan-pesan, jangan ngelawak please. Ini dia sampingannya komedian kayak. aku tuh
kesini apa? Iya, Kesini boleh aja sini, boleh. Maju nggak? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Lu mau maju Bang? Dia mulai capek gitu. Closing oleh Kalau mau pesen bunga tinggal ke IG, sekarang kan udah mudah nih ya cari IG @via.fleurs. Di situ ada link WA-nya di profilnya, diklik aja, nanti tinggal ngobrol sama asisten aku. Oke. Oke. Nggak ngobrol sama kamu langsung. Aku sendiri langsung. Aku sendiri. Ya ala-ala. Oke, kalau gitu Vincent, thank you banget untuk sharing Thank you hari ini. Dira, thank you Tommy. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan ingat, setelah bekerja, ayo cerita. Dah. Bye.